Oke. Teman-teman pernah ngeliat air yang dia itu sudah membeku, kemudian membentuk kristal-kristal yang bentuknya tuh cantik kayak heksagonal. Pernah lihat mungkin di mana gitu, di internet atau di mana, di daerah pegunungan yang dingin banget. Kemudian airnya tuh membentuk kristal gitu loh yang bentuknya tuh heksagonal, cantik lah ya gitu. Nah, air yang ada di dalam zat padat ini juga dia terjebak tuh di dalamnya, sehingga dia bisa membentuk kristal. Apa saja kristal dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini udah ada contohnya nih di sebelah sini. Kakak sedikit zoom. Ini ya. Garam Epsom. Garam Epsom ini garam kasar ya. Ini terdiri dari MgSO4 7H2O. Berarti kristal ini terjebak 7 molekul air di dalam kristal garam Epsom ya. Ini gunanya untuk merendam kaki. Kemudian tawas, teman-teman tahu tawas ya. Ini biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Ini tuh air yang terjebak itu ada 18 molekul H2O. Kemudian zinc sulfat yang biasa untuk nutrisi pupuk atau nutrisi tanaman lah ya. Ini ada 7 air yang terjebak di dalam kristal tersebut. Kemudian kapur untuk bangunan, gipsum. Ini kalsium sulfat. Ini terjebak molekul airnya itu 2 molekul air. Dan ini digunakan untuk bahan keramik. Nah, ini ada garam kristal CuSO4 5H2O. Berarti air yang terjebak di dalam itu ada 5 molekul air yang terjebak di dalamnya. Nah, ini adalah kristal CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat. Kristalnya berwarna biru. Setelah dipanaskan, ternyata airnya hilang dong ya, airnya menguap kalau dipanaskan. Setelah dipanaskan dan airnya menghilang, tersisalah padatan berwarna putih. Jadi airnya udah nggak ada tuh, airnya udah menghilang. Dan padatan yang berwarna putih ini kita sebut sebagai anhidrat ya. Jadi kalau kakak tuliskan reaksinya di sebelah sini. Reaksi CuSO4 tadi 7H2O ya. Kalau kita panaskan, maka dia akan pecah menjadi CuSO4 dan 7H2O. Ini namanya kristal hidrat. Ini namanya anhidrat. Anhidrat. An itu kan tidak. Hidrat itu air, berarti tidak ada airnya. Sedangkan H2O ini adalah air kristalnya, ya, airnya yang menguap, yang menghilang. Nah, ini adalah reaksinya. Kalau nanti zat padatnya ini dilarutkan lagi dalam air, maka dia bisa membentuk kristal hidrat lagi, seperti itu. Makanya reaksinya itu reaksi bolak-balik. Seperti itu ya. Berikutnya kita ke contoh soal untuk mencari kristal hidrat. Diketahui di sini ada kristal CuNO3 dua kali X H2O. Ini dipanaskan hingga kristalnya, air kristalnya itu semuanya menguap. Ternyata beratnya berkurang 36,54%. Berarti di sini diketahui ada berat yang berkurang setelah dipanaskan. Nah, tadi kan teman-teman tahu ya kalau ini kristal hidrat, kalau kita panaskan, kan dia akan pisah gini ya. Nah, ini yang menguap itu adalah airnya, ini akan hilang menguap. Berarti kalau di sini beratnya berkurang 36,54%, artinya ini adalah berat yang hilang. Berarti berat yang hilang itu punya siapa? Punya kristal, ini namanya kristal, ini namanya anhidrat, ini namanya kristal hidrat ya.
Ini namanya anhidrat, ini air. Jadi kalau berkurang 36,54% itu punya siapa? Beratnya siapa? Berkurang 36,54%. Berarti dia beratnya siapa yang berkurang? Yang mana? Kristal, anhidrat atau air? Siapa yang tahu? Beratnya berkurang 36,54%. Berarti dia beratnya siapa yang hilang ini? Apakah Kristal. kristal? Zaki jawabannya. Kristal. Kristal yang mana? Kristal hidrat atau air? Kristal hidrat. Kristal hidrat. Jadi beratnya itu berkurang 36,54%. Ini punya air ya. Kenapa bisa punya air? Karena hidratnya itu berarti masih 100%. Ketika mereka masih bergabung, itu mereka masih 100%. Ketika dipanaskan, beratnya berkurang 36,54. Berarti yang berkurang itu adalah punya punya si air ya 36,54%. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Ada yang bingung nggak dengan beratnya berkurang 36,54%? Berarti itu yang hilang ya, berat yang hilang. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi awalnya kristal ini tuh 100% awalnya. Setelah dilakukan pemanasan, ini pemanasan, maka terpecah menjadi anhidrat dan air. Yang air itu akan menghilang. Air itu akan menghilang. Jadi kalau ada kata-kata beratnya berkurang, itu berarti adalah berat si air. Maka berat hidratnya di awal itu pasti 100% ya. Hidratnya itu di awal 100%. Maka kita bisa hitung anhidratnya. Anhidrat itu berarti yang ini ya. Anhidrat itu berarti yang ini nih. Maka kita bisa kurangi 100 dikurang 36,54%. Hasilnya berapa persen, Ivan? 100 kurang 36,54. Benar. Boleh pakai kalkulator. 100 dikurang 36,54 itu berarti sisa zat padat atau sisa anhidrat. Anhidrat ini adalah padatan ya. 63,46 kan? 63,46%. 46%. Jadi anhidratnya itu adalah 63,46%. Kemudian kita balik lagi yang diketahui. Kemudian kalau kita sudah dapat yang diketahuinya siapa, maka kita ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah X-nya. Berapakah harga X-nya atau XH2O ini tuh berapa? Rumusnya cuma satu, teman-teman. Rumus untuk mencari X adalah mol H2O dibagi molnya anhidrat. Mol H2O dibagi molnya anhidrat. Maka kita harus cari satu-satu dulu, ya enggak? Kita cari satu-satu dari molnya H2O. Mol H2O rumusnya adalah massa dibagi MR-nya. Teman-teman boleh cari MR H2O dulu ya. Kita cari di sini. MrH2O yaitu 2H ditambah O. 2 kali 1 ditambah 16 hasilnya berapa nih? 2 ditambah 16 jadinya 18. 18 ya, betul sekali. Kemudian kita hitung dulu punya H2O. Tadi dia beratnya adalah 36,54, kemudian kita bagi dengan 18. Ngitungnya nanti aja nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke yang kedua yaitu kita mau menghitung mol anhidrat. Di sini anhidratnya adalah CuNO3 dua kali. Berarti massa anhidrat dibagi MR, MR anhidrat. Sama seperti air, anhidrat juga harus kita hitung MR-nya. Ya, kita pindah ke sini. MR CuNO3 dua kali ya. Berarti Cu tambah 2N ditambah O-nya berapa? 3 kali 2, 6, 6O. CU-nya itu 63,5, nanti boleh lihat di sini ya. 63,5, N-nya 14, O-nya 16. Boleh bantu hitung Clarissa hasilnya berapa MR-nya?
Satu-satu boleh ya. 2 kali 14 dulu, 6 kali 16 dulu, baru nanti ditambah 63,5. Silakan Clarissa, gunakan kalkulatornya untuk menghitung MR anhidrat. Sudah Seratus dapat? delapan puluh tujuh koma lima Kak. Berapa? 100? 87,5. 187,5. Yes, betul sekali. Ini MR-nya. Sekarang kita akan masukin ke anhidrat tadi. Nah, anhidrat tadi beratnya itu adalah 63,46 kan? Kita masukin ke sini. 63,46 dibagi MR-nya 187,5. Kita hitung satu persatu dari air dulu. Zaki, berat airnya berapa Zaki? Mol air. 36,54 dibagi 18. Bentar, Kak. Mm-mm. Sudah dapat? 2,03. Yes, 2,03 mol. Good. Sekarang mol anhidrat. Aidin, berapa aidin? Dibagi ya, Kak? Ya, dibagi. Nanti angkanya itu harus bulat. Kalau angkanya nggak bulat, teman-teman bulatin aja nggak apa-apa. Hasilnya? Jadi saya hasilin yang bulatnya aja, Kak. Enggak, jangan. Belum selesai ini. 0,33, Kak. 0, berapa? Tiga. Ambil tiga angka aja. 0,338. Nah, Nah, minimal ambilnya tiga angka ya. Kalau oke. sudah, kita ke rumus yang terakhir yaitu X sama dengan mol H2O dibagi molnya anhidrat. Mol H2O tadi 2,03, molnya anhidrat 0,338. Hasilnya berapa, Ivan? 2,03 dibagi 0,338. Hasilnya adalah Eh, 6,00, Kak. 6,00. Enggak. Kita bulatinnya ke 6. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah dapatkan X-nya itu 6. Jadi rumus hidratnya adalah CuNO3 dua kali 6H2O. Silakan sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini kakak kecilin dulu biar teman-teman bisa melihat semuanya. Yang tadi kita cari adalah menghitung dulu berapakah air yang menguap, berapa anhidratnya tinggal dikurangin dari 100%. Jadi kalau dia pakai persen tuh artinya 100% ya di depannya kalau pakai persen. Kalau pakai massa ya berarti nanti bisa hitung massanya. Kemudian kalau udah kita lihat rumus umumnya dulu yaitu mol H2O dibagi mol anhidrat. Cari dulu mol H2O sendiri, jangan lupa MR-nya dicari. Kemudian dicari juga mol anhidratnya, jangan lupa MR anhidratnya juga. Setelah itu mencari X-nya. Kakak screenshot. Silakan kalau yang mau nanya dulu boleh. Ada di chat Zoom, silakan boleh di-download, dimasukkan ke OneNote-nya masing-masing, di copy. Ada pertanyaan dulu? Gak ada?